Kembali di Sindomala, pemirsa, viral di media sosial, Wakil Bupati Padang Pariaman bersama rombongannya diusir warga. Sang Wakil Bupati diusir karena warga kecewa tidak diterima pejabat saat unjuk rasa. Video rombongan Wakil Bupati Padang Pariaman saat mengadakan rapat dengan wali nagari dan kerapatan adat nagari Kapalo Hilalang Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, diusir warga setempat viral di media sosial. Warga memasuki ruang rapat, meminta rapat dibubarkan dan rombongan Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat meninggalkan kantor tersebut. Pengusiran dilakukan diduga sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang tidak temui masa saat unjuk rasa. Kami mengadakan aksi, Bapak Bupati meminta bahwasanya kami membawa yang namanya berkas-berkas bukti kepemilikan. Oleh sebab itu, kemarin pada tanggal 11 September kami bawa dan sayangnya tidak ada satupun pimpinan maupun perwakilan dari pihak Bupati kami melakukan aksi di IKK yang hadir pada hari Kamis kemarin. Sementara terkait pengusiran Wakil Bupati ini belum ada tanggapan dari Pemkab Padang Pariaman. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menggelar demonstrasi di kantor Bupati dan DPRD. Mereka menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Ratusan tenaga honorer yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, tenaga administrasi di Mamuju menggeruduk kantor Bupati menuntut kejelasan nasib mereka. Mereka mendesak agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu lantaran sudah bertahun-tahun mengabdi. Mereka juga kecewa lantaran nama mereka tidak diusulkan jadi P3K paruh waktu. Karena tidak ditemui Bupati Mamuju, akhirnya ratusan tenaga honor ini melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Mamuju. Mereka meminta DPRD agar aspirasi mereka diperhatikan dan dipertemukan dengan Bupati Mamuju. Berapa tahun mungkin mengabdi, Bu? Kalau dihitung ya lebih 20 tahun, Budi. Sama kontrak itu tenaga pendidik, Budi. Iya. Kemarin tidak lolos P3K, Budi. Tenaga honorer ini berharap agar pemerintah Kabupaten Mamuju memperhatikan nasib mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi namun tidak pernah diprioritaskan menjadi P3K paruh waktu. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam unjuk rasa yang berakhir rusuh Agustus lalu. Menurut Kapolda Metro Jaya, para tersangka ditangkap dari 4 lokasi yang berbeda. Penyidik di Treskrim Umum Polda Metro Jaya menetapkan 16 orang tersangka dalam unjuk rasa yang berakhir rusuh di akhir Agustus lalu. Para perusuh ini ditangkap di 4 lokasi berbeda, yakni kawasan MPR DPR, Gedung Kemenhub, halte depan Polda Metro Jaya, dan halte Bundaran Senayan. Polisi juga menyita 53 alat bukti mulai dari telepon genggam, helm, masker, dan tongkat. 16 tersangka ini adalah bagian dari 68 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pengungkapan yang kami lakukan adalah dampak dari aksi pengerusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum. Seluruh tersangka yang kami amankan adalah para pelaku aksi pembakaran dan perusakan, bukan para pendemo maupun atau pengunjuk rasa. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI mengecam aksi anarkistis dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu.
Dua serikat buruh terbesar di Indonesia ini juga mendukung langkah Polri menindak tegas para pelaku kerusuhan. Kami mendukung Polri untuk menindak tegas pelaku kerusuhan pembakaran gedung yang mengakibatkan wafatnya sekitar 4 orang di Sulawesi Selatan dan juga korban-korban lainnya, dan juga para pelaku perusakan fasilitas publik, karena itu adalah uang negara dan uang rakyat. Pada akhir Agustus lalu, unjuk rasa besar-besaran memprotes tunjangan anggota DPR terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sayangnya, aksi protes ini berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan rumah anggota DPR dan menteri. Tidak hanya ratusan korban luka, Komnas HAM juga mencatat ada 10 korban jiwa di berbagai kota di Indonesia. Sementara itu, kerugian akibat rusaknya bangunan dan infrastruktur diperkirakan mencapai angka 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kompleks gedung DPR RI masih dijaga aparat militer pasca demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus lalu. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan gedung DPR akan dijaga TNI hingga situasi benar-benar kondusif. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin usai rapat bersama Komisi 1 DPR RI. Menhan menjelaskan, pengerahan militer dalam tugas penjagaan tak hanya dilakukan di gedung DPR, tetapi juga di gedung atau instalasi pemerintahan lainnya. Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI sampai dengan tadi katanya kondusif, ya, lebih kondusif lagi. Ya terserah penilaian situasi. Kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat. Ya instalasi pemerintah yang perlu mendapat perhatian yang berhubungan dengan kedaulatan kita jaga semuanya. Ya.